Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nur Enda Safitri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun angkatan 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perilaku budaya masyarakat terkait pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu coronavirus dan juga apa itu COVID-19. Jadi, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan ini itulah yang menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis terbaru dari virus coronavirus tadi. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah ini di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Jadi, munculnya pandemi COVID-19 ini membuat dunia menjadi resah, termasuk Indonesia. Sejak tanggal 2 Maret 2020, virus corona atau COVID-19 telah masuk Indonesia dan telah menyebar ke seluruh Indonesia. Virus corona alias COVID-19 ini membuat seluruh dunia termasuk Indonesia tentunya mengalami kepanikan dan kerugian yang besar. Banyak perusahaan dan sarana pendidikan yang memilih berkegiatan di rumah atau dari rumah. Perkembangan virus corona ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan karena telah menyebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia dan juga tingkat kematiannya itu sangat tinggi. Pemerintah juga telah berupaya keras untuk mengurangi penyebaran virus ini melalui berbagai kebijakan, termasuk menghimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, meliburkan sekolah dan juga kantor, serta yang terakhir memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut dengan PSBB yang diusulkan oleh daerah ke pemerintah pusat. Jadi oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap penyakit yang menular ini wajib dilakukan secepat mungkin. Melalui media sosial, pemerintah menghimbau untuk mengisolasi diri di rumah dan melakukan social distancing untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Tentunya ini akan berdampak dalam banyak hal, di antaranya sektor pendidikan seperti SD, SMP, atau SMA, hingga perguruan tinggi yang belajar dari rumah atau secara online. Dengan adanya aturan social distancing, maka tentunya akan merubah kehidupan masyarakat. Tidak ada lagi kerumunan seperti sholat Jumat yang telah ditiadakan, dan pengajian serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan dari rumah ataupun ditiadakan. Masyarakat sekarang menggunakan sosial media untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Contohnya seperti di sektor pendidikan, mereka melakukan
menggunakan daring untuk proses belajar dan mengajar. Bisa juga melalui media sosial yang menjadi alat yang bisa memberikan respon cepat kepada khalayak dalam kaitannya informasi mengenai coronavirus dan juga penyebarannya. Selain itu, beberapa daerah juga menerapkan sistem lockdown. Dengan adanya sistem lockdown ini, kehidupan masyarakat pastinya akan mengalami perubahan. Seperti jalan menjadi sepi dan juga kegiatan masyarakat akan dibatasi. Wabah virus COVID-19 ini di tanah air berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pekerja informal seperti tukang beca, supir angkot, driver ojek, tukang parkir hingga buruh harian yang mengakibatkan pendapatannya menurun drastis. Mereka harus tetap bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebijakan tersebut berdampak juga pada perilaku masyarakat. Masyarakat beradaptasi dengan berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, COVID-19 juga membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, seperti mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Dampak positif COVID-19 ini juga telah membuat hampir semua masyarakat melakukan budaya hidup bersih. Tentunya ini akan sangat baik untuk kehidupan mendatang. COVID-19 memang akan lebih mudah dicegah dengan pola hidup yang bersih. Aktivitas mencuci tangan pun lebih sering dilakukan daripada biasanya, daripada sebelum COVID-19 ada. Selain melakukan budaya bersih, kehadiran virus COVID-19 juga membuat masyarakat menjalankan pola hidup sehat. Seperti sekarang banyak masyarakat yang sudah sadar pentingnya mengonsumsi buah dan sayur. Bahkan masyarakat saat ini lebih memilih mengonsumsi obat-obatan herbal seperti jamu dan minuman herbal lainnya. Tidak hanya membawa perubahan baik pada pola makan, masyarakat juga kini menyadari pentingnya memberikan waktu untuk berolahraga, seperti jogging hingga bermain olahraga yang bisa memicu otot bergerak lebih banyak dibandingkan biasanya. Kalau dulu banyak orang takut dengan sinar matahari, sekarang malah banyak orang yang berlomba-lomba mencari sinar matahari untuk berjemur. Masyarakat sekarang sudah tahu bahwa sinar matahari itu menyimpan banyak manfaat, seperti vitamin D yang mampu mencegah infeksi pada tubuh. Jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa serangan COVID-19 tidak hanya membawa dampak yang buruk, tetapi juga membawa dampak yang positif bagi budaya manusia. Bukan tidak mungkin jika setelah pandemi ini berakhir, manusia akan beramai-ramai membuat kampanye hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin terhadap aturan, pemuliaan terhadap karakter dan nilai luhur bangsa, serta beroleh momentum menjadi tradisi budaya yang mengakar secara kukuh di negeri ini. Pandemi virus ini bukan sekadar potongan peristiwa masyarakat global, tetapi memviralkan suatu kekuatan dahsyat bagi masa depan sendi-sendi kehidupan manusia. Mungkin boleh diimpikan bahwa munculnya virus corona baru abad ini bakal melahirkan jejak baru kebudayaan bangsa ini dan cara masyarakat global membangun peradaban yang baru. Penanganan COVID-19 memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi kita harus sabar, optimis, dan juga disiplin. Tetap berada di rumah, menjaga jarak dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan dan memakai masker saat di luar rumah. Jadi tetap taati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah
jadi pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati bersama-sama. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.